Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya pertemuan kita. Masih di materi dasar-dasar akuntansi ya, atau pengantar akuntansi. Kali ini, di part ini kita akan belajar tentang analisa transaksi. Ya, jadi setelah di bab 1 yang lalu kita belajar tentang prolog ya, pendahuluan apa itu akuntansi dan seterusnya ya. Kemudian di bab 2 kemarin kita sudah belajar tentang rekening ya. Maka di part ini, di bab ini kita belajar tentang mulai masuk kepada transaksi harian perusahaan ya. Dan transaksi harian perusahaan ini harus diapain nih ketika mau diproses akuntansi ya. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisa transaksi tersebut. Ini sekedar informasi ya, bahwa kalau kita lihat kembali definisi akuntansi ya, itu kan proses pertama itu dilakukan dengan pencatatan. Dan pencatatan kalau dalam akuntansi, pencatatan itu adalah jurnal transaksi ya. Pencatatan dalam akuntansi dilakukan dengan jurnal transaksi. Nanti jurnal transaksi itu akan kita bahas di bab 4. Dan jadi bab 3 ini, analisa transaksi ini sebenarnya belum masuk ke dalam proses akuntansi ya. Analisa transaksi ini sebenarnya tidak secara resmi, tidak secara formal masuk ke dalam proses akuntansi yang sebenarnya ya. Tapi saya bilang bahwa analisa transaksi ini menjadi proses yang urgent ya, yang penting ya, terutama bagi teman-teman yang baru belajar akuntansi ya. Karena di proses ini ya akan kita pelajari bagaimana memandang sebuah transaksi ya, sehingga nanti kita tidak salah mencatat transaksi itu dalam proses akuntansi ya. Ketika kita salah menganalisa sebuah transaksi, maka bisa dipastikan bahwa kita akan salah melakukan pencatatan, dan proses-proses akuntansi yang berikutnya pun akan salah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan juga salah otomatis ya. Jadi walaupun analisa transaksi ini sebenarnya belum masuk dalam proses akuntansi secara resmi, tetapi saya bilang analisa transaksi ini sangat penting ya, sangat penting. Artinya harus betul-betul kita perhatikan dengan baik, jangan sampai salah menganalisa ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan dalam proses analisa transaksi ini ya? Yang pertama adalah melihat, memperhatikan apakah transaksi itu adalah transaksi keuangan atau bukan ya. Tentu saja dalam sebuah perusahaan itu transaksinya sangat bervariasi, sangat kompleks ya. Dan ketika transaksi itu bukan transaksi keuangan, maka dia tidak akan masuk dalam proses akuntansi ya. Apa itu transaksi keuangan? Dia tidak harus berupa uang ya. Tapi transaksi keuangan di sini dimaksudkan adalah transaksi yang punya nilai nominal ya. Transaksi keuangan yang dimaksud di sini adalah transaksi itu mengandung nilai nominal ya. Kalau di Indonesia berarti rupiah ya. Artinya transaksi itu mengandung nilai rupiah sekecil apapun, maka dia disebut transaksi keuangan yang nantinya berarti akan masuk dalam proses akuntansi ya. Oke, kalau tidak mengandung nilai nominal, berarti dia tidak akan masuk dalam proses pencatatan keuangan transaksi perusahaan ya. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisa ya, dari transaksi itu perkiraan apa saja, rekening apa saja yang akan terpengaruh ya. Apakah rekening tersebut bertambah atau rekening tersebut berkurang ya. Misalnya kas ya, apakah kasnya bertambah atau kasnya berkurang ya. Peralatannya bertambah atau peralatannya berkurang, dan seterusnya. Rekening apa saja yang akan dipengaruhi dari transaksi tersebut ya. Itu analisa yang akan kita lakukan ya. Kemudian terkait nominalnya, berapa besar sih rupiah yang akan kita catat dalam transaksi tersebut ya. Oke, biar tidak lebih panjang ya penjelasan teoritisnya, kita langsung masuk ke contoh transaksi ya. Langsung masuk ke contoh transaksi dengan transaksi pertama tanggal 1 Maret 2011. Ini periodisasinya berarti tahunan ya. Periodisasinya tahunan. Transaksi pertama dilakukan tanggal 1 Maret 2011. Ini contoh ya. Transaksinya berbunyi, Tuan Amir memulai usaha dengan mendirikan perusahaan bernama Jaya Utama ya, yang bergerak di bidang jasa perbaikan komputer dengan menyisihkan uang
dari simpanan pribadinya untuk digunakan sebagai modal usaha sebesar 20 juta. Ya, apa yang perlu kita kunci di sini adalah yang pertama, menyisihkan uang. Ya. Kemudian sebagai modal usaha. Ini yang kita pakai sebagai kunci, ya. Ketika Tuan Amir menyisihkan uang, jadi uangnya Tuan Amir secara pribadi diberikan atau dimasukkan kepada perusahaan, ya. Statusnya adalah modal usaha. Maka kita lihat analisanya bagaimana. Ya. Di sini perusahaan Jaya Utama itu dapat uang, ya. Artinya kas perusahaan bertambah. Kan dapat uang, ya. Dapat uangnya dari mana? Dapat uangnya dari mana? Dari Tuan Amir. Siapa Tuan Amir itu? Tuan Amir itu pemilik perusahaan. Maka bisa dibilang bahwa Tuan Amir itu adalah intern perusahaan. Kalau uangnya berasal dari orang perusahaan, ya, maka disebut modal. Ya. Jadi di sini transaksi ini, ya, bisa dianalisa bahwa kas perusahaan bertambah, ya, modal perusahaan bertambah. Ya. Bisa dipahami, ya. Kasnya bertambah, modal bertambah. Oke, kita masuk ke transaksi kedua, tanggal 1 April 2011, ya. Untuk menunjang usahanya, perusahaan menyewa gedung untuk digunakan sebagai kantor tempat usaha sebesar 6 juta selama 1 tahun dan dibayar kas. Ini sewa, ya, bukan beli, ya. Sewa gedung, ya. Dan dibayar kas. Maka kita bisa kunci di sini, kalimat kata kuncinya adalah menyewa gedung, ya, dibayar kas. Maka bisa dianalisa karena kita bayar dengan kas, berarti kas perusahaan berkurang. Kan dipakai buat bayar, kan? Bayarnya pakai uang, ya. Maka uangnya berkurang, kas berkurang, ya. Dipakai untuk apa? Untuk bayar sewa gedung. Ingat, gedungnya itu sewa, bukan beli, ya. Jadi di sini, ya, sewa gedung itu adalah pengorbanan untuk operasional perusahaan, ya kan? Gedungnya dipakai untuk operasional, kan? Maka pembayaran sewa itu adalah pengorbanan perusahaan untuk operasional, ya. Maka dia disebut biaya sewa. Sehingga transaksi tersebut, ya, itu dianalisa, ya, kas berkurang, biaya sewa bertambah. Oke, bisa dipahami, ya. Kita masuk ke transaksi berikutnya, transaksi ketiga, ya. 1 Mei 2011, ya. Untuk menambah kas, perusahaan meminjam uang dari Bank Mayapada sebesar 30 juta dengan bunga 20% per tahun dan jatuh tempo 1 Mei 2012. Kita lihat analisanya. Kita kunci katanya, ya, menambah kas. Ya. Untuk menambah kas, ya, ketika perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank, mendapatkan pinjaman uang dari bank, berarti kas perusahaan bertambah, ya kan? Kan dapat uang, ya. Dari mana sumber kas bertambah itu? Dari bank, ya. Maka karena bank itu adalah pihak di luar perusahaan, uang yang berasal dari bank adalah disebut utang bank. Ya, berbeda dari tadi, ya, ketika Tuan Amir yang ngasih uang, Tuan Amir itu orang intern perusahaan, maka disebut modal. Nah, bank itu pihak di luar perusahaan, ekstern perusahaan, maka uangnya dari sana, aset yang diberikan oleh bank itu disebut utang bank, ya, yang suatu saat nanti harus dikembalikan, ya. Jadi transaksi ketiga ini dianalisa kas bertambah, utang bank bertambah. Oke, ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya, transaksi keempat, ya. Bunyi transaksinya tanggal 3 Mei, perusahaan membeli 3 unit peralatan komputer dari toko Metro Komputer sebesar 30 juta dan dibayar kas. Ya, kita kunci katanya membeli 3 unit. Membeli 3 unit. Kalau kita beli peralatan, berarti peralatannya bertambah. Belinya pakai apa? Pakai kas. Kalau kita bayar pakai kas, berarti kasnya berkurang, ya. Jadi transaksi keempat ini dianalisa peralatan bertambah, kas berkurang, ya. Kita lanjutkan, ya, transaksi berikutnya, transaksi kelima, tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei 2011, perusahaan membeli perlengkapan
untuk perbaikan komputer dibayar pada tanggal 12 Mei. Teman-teman perhatikan, ini adalah transaksi tanggal 5 Mei. Nah, perusahaan beli perlengkapannya sudah diterima, tapi bayarnya nanti tanggal 12 Mei. Ya, kita kunci katanya, membeli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah. Ya, dibayarnya nanti tanggal 12 Mei. Berarti itu sebutannya utang dagang, utang usaha. Ya, utang usaha, utang dagang. Ya, artinya transaksi kelima ini bisa dianalisa perlengkapan bertambah, utang dagang bertambah. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi ke-6, tanggal 12 Mei. Perusahaan membayar hutang pembelian persediaan suku cadang kepada toko ABC sebesar 2 juta dengan kas. Ya, perusahaan membayar hutang pembelian. Kalau tadi kita beli perlengkapan pakai hutang secara hutang ya, maka tanggal 12 ini dibayar hutang itu. Ya, kalau dibayar hutangnya berarti hutangnya berkurang. Ya, kan hutang dibayar berarti hutangnya berkurang ya. Bayarnya pakai apa hutang itu? Pakai kas, berarti kasnya berkurang. Ya, analisanya hutang berkurang, kas berkurang ya. Nah, lanjutkan ya, transaksi ke-7. Ya, tanggal 15 perusahaan membeli perlengkapan lagi secara tunai ya untuk keperluan perbaikan komputer pelanggan sebesar 2 juta. Kita beli perlengkapan berarti perlengkapan kita bertambah. Nah, dibayarnya pakai tunai nih, berarti kasnya berkurang. Ya, gampang ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Transaksi berikutnya tanggal 8. Tanggal 1 Juni 2011, perusahaan menerima kas dari hasil usaha jasa perbaikan komputer sebesar 20 juta. Ya, kita lihat kata kuncinya ya. Menerima kas. Kalau perusahaan menerima kas berarti kasnya bertambah. Kan terima kas, ya. Berarti kasnya bertambah. Dari mana? Dari hasil usaha. Maka hasil usaha ini disebut pendapatan. Maka pendapatannya bertambah. Oke? Ya. Sampai sini ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Transaksi 9 tanggal 6 Juni 2011. Tuan Amir memperbaiki kendaraannya dengan biaya sebesar 1 juta dan membayarnya dengan kas dari dana pribadinya. Kita lihat ya. Kata kuncinya di sini kendaraannya. Kalau kendaraannya berarti kendaraan Tuan Amir, itu berarti bukan aset perusahaan. Ya, Tuan Amir dalam hal ini adalah pribadi Tuan Amir. Ini bukan bagian dari maksud saya bukan milik perusahaan. Maka transaksi kendaraannya ini tidak dicatat, apalagi kemudian pakai dana pribadinya. Dana pribadinya itu nyanya itu Tuan Amir. Ini juga bukan dananya perusahaan. Ya, maka baik kendaraan itu juga kendaraannya perusahaan, bukan kendaraannya Tuan Amir. Dibayar pakai dana pribadi Tuan Amir berarti bukan dananya perusahaan. Maka transaksi ini adalah transaksi pribadi Tuan Amir. Ya, bukan transaksi perusahaan. Walaupun ada nilai nominalnya, tapi dia transaksi pribadi Tuan Amir. Tidak masuk dalam pencatatan akuntansi perusahaan. Ya, ini jebakan Batman ya. Sengaja dimasukkan ke dalam contoh soal ya, agar bisa membedakan mana transaksi keuangan perusahaan, mana transaksi keuangan pribadi ya. Dalam transaksi 9 ini nggak ada kaitannya dengan perusahaan, maka dia tidak dicatat dalam akuntansi perusahaan. Oke ya. Kemudian transaksi ke 10 ya. Tanggal 11 diselesaikan pekerjaan kepada pelanggan ya sebesar 10.500.000, tetapi pembayaran belum diterima secara tunai. Kita lihat kata kuncinya ya. Diselesaikan pekerjaan, artinya pekerjaan sudah selesai ya. Tadi waktu itu sudah saya sampaikan bahwa kalau pekerjaan sudah selesai maka kita berhak mendapatkan memperoleh sesuatu. Sesuatu itu disebut pendapatan ya. Pekerjaan sudah selesai maka pendapatan bertambah. Tapi ya pendapatan itu belum diterima secara tunai. Maka karena belum diterima secara tunai, bukan kas yang kita terima, tapi piutangnya bertambah. Oke?
ya. Jadi analisa transaksi 10 adalah pendapatan bertambah, piutang bertambah, ya. Gampang ya, analisa transaksi ini hanya seperti itu. Apa yang bertambah, apa yang berkurang dari sebuah transaksi yang terjadi, ya. Nah, untuk memudahkan analisa transaksi tersebut, kita bisa pakai tools ya, yang dinamakan PDA. Persamaan dasar akuntansi. Ingat ya, PDA ini hanya tools yang bisa kita pakai untuk menganalisa. Ya. Jadi toolsnya aja untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan proses analisa kita bisa pakai PDA ini. Ya, kita lihat lagi ya, transaksi pertama analisanya kas bertambah, modal bertambah, transaksi kedua kas berkurang, biaya sewa bertambah, transaksi ketiga, transaksi keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, ke-10 dan seterusnya tergantung transaksi. Ini analisa transaksi, kita lihat bagaimana konversinya ke dalam tools PDA. Ya, kita lihat transaksi pertama, analisanya kas bertambah, modal bertambah. Ya, tanggal 1 Maret. Kita lihat ketika kita konversi ke PDA, kas bertambah, maka akan kita catat di kolom kas. Ya, bertambah sebesar 20 juta. Modal bertambah akan kita catat di kolom modal. Bertambah 20 juta. Ya, saya pahami ya. Transaksi kedua, kas berkurang. Ya, biaya sewa bertambah. Ya, kita lihat ya, kas berkurang, maka akan kita catat ya, kita konversikan di tools PDA ini mengurangi kolom kas 6 juta. Biaya sewa bertambah ya, akan kita larikan ke modal. Kenapa larinya ke modal? Karena tools PDA ini tidak memberikan kolom untuk rekening-rekening rugi laba, ya. Jadi hanya rekening-rekening neraca, ya, aktiva, hutang, modal, ya. Sedangkan biaya sewa atau nanti pendapatan, ya, biaya dan pendapatan itu tidak punya kolom khusus di PDA ini, sehingga larinya ke kolom modal. Karena dia biaya, maka dia statusnya mengurangi modal, ya. Biaya sewa bertambah itu ketika dikonversikan ke PDA akan mengurangi modal, ya, 6 juta, ya. Transaksi ketiga, ya, tanggal 1 Mei, kas bertambah, ya. Kita tulis di kolom PDA, ya, kolom kas, ya, bertambah 30 juta. Utang bank bertambah, maka kita akan catat di kolom hutang bank, ya, bertambah 30 juta. Oke. Transaksi keempat, kas berkurang, peralatan bertambah, tanggal 3 Mei, ya. Kas berkurang akan kita catat di kolom kas, ya, mengurangi 30 juta. Peralatan bertambah akan kita tulis di kolom peralatan, bertambah 30 juta. Ya, transaksi kelima, perlengkapan bertambah, hutang usaha bertambah, ya, tanggal 5 Mei. Perlengkapan bertambah akan kita catat di kolom perlengkapan, ya, bertambah, ya, 2 juta. Hutang usaha bertambah, ya, akan dicatat di kolom hutang usaha 2 juta, ya. Transaksi 6, ya, tanggal 12 Mei, ada kas berkurang, maka kita tulis di kolom kas, ya, sifatnya mengurangi 2 juta. Hutang usaha berkurang, akan kita tulis di kolom hutang usaha, sifatnya mengurangi, ya. Transaksi ketujuh, tanggal 15, ya, analisanya kas berkurang, berarti di PDA akan kita tulis di kolom kas, ya, mengurangi 2 juta, dan perlengkapan, ya, akan menambah di kolom perlengkapan, ya, 2 juta. Ya. Kemudian transaksi ke-8 tanggal 1 Juni, ya, analisanya kas bertambah, berarti akan kita catat di kolom PDA, ya, kas bertambah, ya. Kemudian pendapatan, nah ini sama ya, pendapatan akan kita catat di kolom modal, ya. Ingat ya bahwa PDA tidak menyediakan kolom untuk rekening biaya dan rekening pendapatan, maka ketika ada penambahan atau pengurangan di rekening biaya atau rekening pendapatan akan lari ke kolom modal, ya. Kalau tadi biaya itu statusnya mengurangi modal, maka pendapatan di sini akan menambah modal 20 juta, ya. Transaksi ke-9 tidak dicatat, ya. Oke. Kemudian transaksi ke-10, ya, analisanya piutang bertambah, pendapatan bertambah, akan kita lihat ya. Di PDA akan kita tulis di piutang, kolom piutang, ya, bertambah sebesar 10.500.000, ya. Kemudian pendapatan kita larikan ke kolom modal, ya, menambah sebesar 10.500.000, ya.
Jadi gampang ya memindahkan analisa yang sudah kita buat di kolom PDA. Ya, kolom PDA sesuaikan saja kolom-kolomnya ya, apa yang bertambah apa yang berkurang ya, masukkan ke kolomnya masing-masing ya. Jadi masing-masing rekening punya kolomnya ya, kecuali untuk rekening biaya dan rekening pendapatan itu akan masuk ke kolom modal. Kalau rekening biaya itu sifatnya mengurangi modal, kalau rekening pendapatan dia sifatnya mengurangi rekening pendapatan sifatnya menambah modal ya. Oke, di baris paling bawah kita total semuanya, kita cari saldo masing-masing kolom. Kolom kas saldonya 30 juta ya, jadi ada penambahan 20 juta, berkurang 6 juta, bertambah lagi 30 juta, berkurang lagi 30 juta, berkurang 2 juta, berkurang 2 juta, bertambah 20 juta. Saldo terakhir ya di kolom kas adalah 30 juta. Kolom piutang usaha saldonya 10.500.000, perlengkapan ada saldo 4 juta, kemudian peralatan saldonya 30 juta, hutang usaha saldonya 0 ya, karena ada penambahan 2 juta dan pengurangan 2 juta, jadi saldonya 0 ya. Hutang bank saldonya 30 juta dan rekening modal, kolom modal saldonya 44.500.000. Nah, ini adalah saldo-saldo yang akan kita lihat. Karena ini PDA ya, kita lihat saldo tersebut akan kita total ya. Kita lihat kolom aktiva itu kan kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, itu kolom aktiva. Totalnya adalah 74.500.000. Jadi kolom-kolom aktiva ya, di sini kolom aktiva itu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan, itu kita total ya 30 juta tambah 10.500.000 ditambah 4 juta ditambah 30 juta, itu total kolom aktiva sebesar 74.500.000. Sedangkan kolom pasiva atau kolom sumber terdiri dari hutang usaha, hutang bank dan modal, itu totalnya juga 74.500.000 ya. Hutang usaha ditambah hutang bank ditambah modal ya, 0 ditambah 30 juta ditambah 44.500.000, totalnya 74.500.000. Nah, teman-teman perhatikan bahwa kolom aktiva ya, di kolom PDA ini kolom aktiva harus sama dengan kolom pasiva ya. Kolom aktiva yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan ya, itu nominalnya harus sama dengan kolom pasiva yang terdiri dari hutang dan modal ya. Di sini totalnya 74.500.000. Harus sama, harus balance. Bagaimana kalau tidak balance? Berarti ada yang salah ya. Entah itu salah menambah mengurangi, atau salah menjumlahkan ya, atau salah masuk mungkin ya, salah masuk kolom maksud saya ya. Pasti ada yang salah dan itu harus dirunut di mana letak kesalahannya sehingga saldo akhirnya itu kok tidak balance, tidak seimbang antara aktiva dan pasiva ya. Nggak boleh ya, nggak boleh, harus balance. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman ya, itu yang saya bahas di analisa transaksi. Selesai di sini ya, saya ucapkan terima kasih. Nanti akan kita sambung di part berikutnya, di bagian berikutnya ya. Tentu saja masih nyambung dengan bagian ini, dengan part ini ya. Jadi tetap pelajari, tetap pahami ya, part demi part yang saya sampaikan, karena itu akan berkelanjutan dengan part berikutnya. Baik, itu saja di part ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.